Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Akibat ketidakpastian geopolitik global dan fluktuasi harga energi fosil dunia, pemerintah mendorong percepatan transisi energi melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS berkapasitas 100 gigawatt. Program ini diharapkan menjadi pilar kemandirian energi nasional sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Sejumlah akademisi, praktisi, dan penggiat energi terbarukan menggelar diskusi mengenai program strategis nasional pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt di kawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Selasa siang. Forum ini menjadi wadah untuk memberikan masukan terhadap rencana pengembangan energi terbarukan agar proyek berskala besar tersebut dapat berjalan secara efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Salah satu rekomendasi yang mengemuka adalah pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam seluruh rantai pengembangan PLTS. Pemerintah didorong menyiapkan program pelatihan dan sertifikasi agar warga tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga mampu berperan sebagai teknisi dan operator yang kompeten. Para peserta diskusi juga menekankan pentingnya digitalisasi sistem operasi dan pemeliharaan PLTS. Langkah ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi sekaligus memudahkan pemantauan kinerja pembangkit secara real-time. Pembangunan PLTS 100 gigawatt menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian global dan tingginya ketergantungan terhadap energi fosil. Selain menyediakan pasokan listrik bersih, proyek ini juga diproyeksi menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja baru di berbagai daerah. Kegiatan hari ini sebenarnya menyambut instruksi lah kita bilangnya dari arahan dari Bapak Presiden terkait dengan deployment 100 gigawatt yang notabene itu menggunakan solar panel ya di beberapa tempat, dan kita berusaha untuk dari sisi metinya itu mengundang kepada teman-teman, ada konsultan, ada pemerintahan dari luar juga untuk bisa terlibat agar bisa berkoordinasi how to deploy it in a correct pathway ya, gitu, karena memang di PLN sendiri kan ada RUPTL, baru nanti diinlinekan dengan program yang ada di SDM di pemerintah, arahan dari Pak Presiden. Kita coba lihat bagaimana itu adjustment-nya, dan kita harapkan dengan adanya kolaborasi dari teman-teman developer, investor, pemerintah, terus PLN juga, stakeholder. Setelah kolaborasinya itu ada, saya rasa ini program yang tidak mustahil untuk kita lakukan, walaupun ketika dalam pelaksanaannya perlu staging yang tepat yang bisa dihasilkan dari kolaborasi dari ragam pihak ini gitu. Pak, dari diskusi tadi output apa sih yang didapat? Saya rasa yang paling penting percepatan ya gitu, karena apapun ceritanya kita sekarang kan lagi di era dimana kita nggak boleh lagi tergantung sama satu sumber energi saja ya. Misalnya kayak sekarang ini kan fosil ya, kita masih majority pembangkit kita kan masih pakai fosil ya, dan kita harapkan ini adalah momen di mana kita shifting secara perlahan. Nah, shiftingnya mungkin perlahan, tapi programnya kita harus akselerasi. Pembangunan sumber energi terbarukan sangat penting bagi masa depan Indonesia. Tidak hanya meningkatkan kapasitas energi nasional, tetapi juga menciptakan sistem energi yang lebih berkualitas, tangguh, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk di wilayah-wilayah terpencil. Dari Jakarta, Andrianus, jurnalis NTV melaporkan.